Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hari ini kita masuk kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai aspek fikih, di mana aspek fikih ini kita akan membahas tentang saling menasihati dalam Islam melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah satu kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa tujuannya apa sih kita mau belajar dengan materi ini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah agar siswa mampu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, apa yang perlu kita bahas dalam pembahasan kali ini? Yang pertama adalah apa sih itu khutbah, kemudian juga apa itu tabligh, apa itu dakwah, dan bagaimana menjanjikannya sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan syariat, serta menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan cara saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, yang pertama adalah khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istiqoh, sholat khusuf, dan lain-lain. Kemudian dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Kemudian petugasnya adalah khotib, di mana khotib ini harus memiliki kemampuan pemahaman akidah yang benar, kemudian juga memahami fikih, mampu membimbing manusia, serta memperhatikan keadaan masyarakat dan mengingatkannya dari penyimpangan dan selalu mendorong pada ketaatan. Kemudian khotib juga harus soleh, yakni mengamalkan segala ilmunya. Kemudian timbul pertanyaan, penting gak sih khutbah itu? Oh, tentu sangat penting, karena sholat Jumat itu tidak akan sah ketika tidak ada khutbah. Begitu juga wukuf di Arafah. Nah, dengan media khutbah ini merupakan momen kesempatan dalam membimbing umat Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Kemudian tabligh. Tabligh berasal dari kata balago yuballigu tabligon, yang bermakna menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Nah, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu orang Islam atau lebih yang dikenal dengan jamaah untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, penyampaian tabligh ini disebut mubalik, di mana dengan gaya dan retorikanya yang sangat menarik agar isi pesan itu tersampaikan. Nah, adapun syarat-syarat menjadi mubalik, dia harus memiliki pemahaman akidah yang benar, kemudian juga memahami fikih, kemudian isinya adalah penyampaian ajaran Islam atau ayat-ayat Allah dengan cara yang baik. Kemudian juga ia harus soleh, mencegah kemungkaran tidak hanya dengan ucapan saja, namun bisa juga dengan tangan kita dan hati. Lalu penting gak sih itu tabligh? Tentu itu sangat penting, karena di lain sisi menyampaikan wahyu merupakan tugas Nabi Muhammad SAW. Kemudian wafat, maka penerusnya adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'in dan ulama. Nah, tentunya
tablik ini bukan hanya tugas para ulama penerusnya untuk menghentikan kemungkaran, tetapi siapapun yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka ia memiliki kewajiban untuk menghentikannya semampunya. Kemudian salah satu contohnya adalah kalian semua sebagai siswa Muslim juga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan bertablik yang dituntun, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada sesuatu hal yang baik. Nah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Nah, kegiatan dakwah ini bukan hanya melalui ceramah, tetapi juga bisa bermakna aksi sosial seperti santunan yatim piatu, kemudian menyumbang dana wakaf, perbaikan masjid, musola, dan lain sebagainya. Itu termasuk juga dakwah dengan perbuatan. Nah, pelakunya disebut pendakwah, yakni dai, dengan ketentuan dan syaratnya. Dai harus memahami akidah, memahami fikih, kemudian soleh mengamalkan ilmunya, serta dakwah bukan hanya tugas para ulama ataupun para ustadz. Dakwah juga merupakan tugas semua umat Islam. Nah, melakukan dakwah bisa dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Nah, timbul pertanyaan, penting nggak sih itu dakwah? Jawabannya adalah sangat penting, karena kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Bahkan dalam suatu riwayat, ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah fardu ain, walaupun ada yang bilang juga fardu kifayah. Nah, adapun tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan mewujudkan kebahagiaan dalam kesejahteraan hidup umat Islam, dan tentunya dengan cara-cara yang baik, mulai dari anggota keluarga masing-masing berdakwahnya, kemudian berdakwah dengan kerabat sendiri, juga dengan masyarakat. Itulah proses-proses yang harus dilalui, mulai dari keluarga sendiri, kerabat, serta masyarakat luas. Nah, kemudian media dakwah juga banyak. Yang pertama ada media elektronik, kemudian media cetak, di mana media elektronik ini seperti media televisi. Kita bisa lihat acara-acara televisi sekarang mengandung banyak hikmah-hikmah dan dakwah para ulama atau ustadz. Kemudian juga dari media internet kita pun bisa melakukan dakwah. Kemudian di media cetak bisa melalui buku, kita menulis buku tentang kebaikan, itu juga sebagai salah satu sarana berdakwah. Dan juga koran, serta spanduk dan brosur atau brosur. Itulah media-media yang dakwah, bukan hanya dengan media lisan, tapi juga bisa media elektronik maupun media cetak. Kemudian ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah yang pertama adalah syarat khotib, ia harus Islam, balik, berakal sehat, kemudian mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah, khutbah dilaksanakan sesudah masuk zuhur. Kemudian khotib duduk di antara dua khutbah. Kemudian khotib juga mengucapkan suara yang jelas dan terang. Kemudian terakhir adalah tertib. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah, kemudian syahadat, sholawat, wasiat takwa, kemudian juga membaca Al-Quran pada salah satu khutbah, dan ditutup dengan doa pada kedua khutbah. Adapun sunnah khutbah yang pertama adalah khotib berdiri ketika khutbah, kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam. Kemudian khutbah hendaknya jelas dan mudah dipahami serta tidak terlalu panjang.
dan khatib juga menghadap jamaah ketika khutbah. Nah, menertibkan rukun-rukun khutbahnya. Kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, kemudian tablik, syarat-syarat mubalik seperti Islam, mubalik juga harus berakal dan mendalami ajaran Islam. Nah, adapun etikanya dalam penyampaian tablik adalah bersikaplah lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Kemudian juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian materi dakwah juga harus mempunyai landasan hukum, serta penyampaiannya dengan penuh kesabaran sesuai dengan kondisi saat itu. Kemudian juga isi tablik tidak boleh menghasut orang lain dan merusak serta berselisih. Itu adalah ketentuan tablik serta etika-etikanya. Kemudian juga ketentuan dakwah. Dakwah ini disebut pendakwah dai. Ada dua cara berdakwah, yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, adapun ketentuannya adalah yang pertama, syarat dai harus Islam, balik, berapal dan mendalami ajaran Islam, serta etika yang dalam berdakwah. Yang pertama adalah dakwah haruslah dilaksanakan dengan hikmah, ucapan yang jelas serta bijaksana. Kemudian dakwah dilakukan dengan nasihat yang baik, kemudian tanpa kekerasan serta edukatif. Nah, dakwah dilaksanakan juga dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah atau teladan yang baik. Kemudian juga dakwah dilakukan dengan cara diskusi, boleh. Kemudian menukar pikiran dengan jalan yang dinamis, santun, serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian menjaga kebersamaan dengan saling menasihati. Bagaimana itu? Nah, menyampaikan ajaran Islam dan pesan takwa melalui khutbah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, haruslah dengan cara mengajak kepada kebaikan demi menjaga kebersamaan. Kemudian melalui tablik, penyampaiannya adalah dengan cara lemah lembut, tidak mengundang perpecahan, dan menjaga toleransi demi menjaga kebersamaan. Kemudian juga ketika berdakwah, pesan-pesan yang disampaikan mengundang motivasi, kebaikan, serta edukatif. Nasihat yang baik, jelas, dan tegas. Itu semua demi terjalinnya menjaga kebersamaan. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.